something special's going down. That's what I think she foreign. I think she foreign. Got passports, me and more. Started slow, got faster. She gon' work some more, work some more. Halo semuanya, kami dari kelompok P1 saat ini sedang melaksanakan survei terkait benih di CV Arindo. Jangan lupa untuk ikutin terus kegiatan kita. See you. Saya Celia Pungki Prahistu dengan NIM akhir 082. Perkenalkan, saya Rana Kalisna Fauzia dengan NIM akhir 169. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Arisa dengan NIM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Zelita Auli Anjani Putri, biasa dipanggil Zelita dengan NIM akhir 171. Saya Firman Ramadhani dengan NIM akhir 108. Saya Faza Jauh Zaki dengan NIM akhir 030. Saya Ramadhani Tanaya Arifin dengan NIM akhir 193. Perkenalkan, nama saya Izar Raja Reza dengan NIM akhir 180. Produksi bibitnya sampai ditanam gitu, terus permasalahan saat produksi bibit sampai cara menangani masalah tersebut gitu. Bibit adalah tuh ukurannya adalah 20 sampai 25 cm. Nah, awal untuk pembibitan sebetulnya ini kan dari umbi ya. Jadi terciptanya stek ini adalah dari umbi. Jadi kalau umbi ditanam ini itu nggak bisa menjadi umbi, dia menjadi stek. Nah, dia di mana? Akar-akar ini yang akan menjadi umbi nanti. Nah, seperti itu. Kalau bibit bicara itu dia cukup stek. Nah, kalau untuk penanaman itu juga bervariasi ya, tergantung tujuannya nanti kemana dulu pasarnya. Misalnya ke pabrik itu biasanya nanamnya begini. Ini pabrik. Tujuannya apa? Ini yang masuk 2 atau 3 ros. Nah, ini dia akan besar tapi sedikit. Maksudnya buahnya besar tapi sedikit. Nah, kalau dia agak miring gini, dia akan kurang lebih sekitar 4 atau 5 ros gitu yang masuk. Nah, nanti ini dinaikkan kayak ini. Ada yang rosnya pendek-pendek ya, jadi nggak seperti ini panjang-panjang. Ada yang rosnya pendek, nah seperti ini. Nah, dia kalau ditanam gini, miring, ini kan miring tidur gitu ya. Nah, ini tadi di tanah, jadi ini nanti rosnya yang masuk banyak, hampir 4, kan? Nah, cuman tadi yang kalau berdiri ini cuma 3, kalau nggak ada 3 karena 10 cm yang masuk. Nah, ini 3. Jadi tergantung tujuan. Biasanya kalau untuk tidur seperti ini diperuntukkan untuk ekspor ya. Ekspor itu tentunya kecil, ukurannya itu 100 sampai 250 sampai 400 gram ya. Itu kalau untuk ekspor, jadi tidak boleh lecet, tidak boleh cangkul, itu ekspor karena sana di supermarket di Malaysia, di Singapura itu seperti itu. Nah, seperti itu baru. Tidak semua yang memahami tentang benih, karena memang benih ini itu umbinya ditanam, nanti ditungguin sampai kapanpun ya nggak bisa menjadi umbi, dia akan menjadi stek. Nah, ini nggak stek, ini yang ditanam menjadi umbi nanti. Untuk pengenalan stek itu sebetulnya pemilihannya adalah stek yang sehat. Nah, ini sehat. Jadi kalau ada yang stek nggak sehat itu biasanya dia itu ada pecah-pecah atau lubang dimakan, termasuk di lembu kita punya sertifikat. Nah, nanti setelah kita tanam, nah di umur 2 bulan baru kita daftarkan di BPSB untuk sertifikasi. Ini adalah pengajuan untuk membuat label. Nah, untuk membuat label ini harus nanti BPSB datang mengecek dengan varietas yang ditentukan dengan scriptnya mereka, yaitu cupingnya berapa, benar enggak ini varietasnya misalnya antin 3, terus ada perbedaan enggak di lapangan. Misalnya ada tanaman lain di lapangan atau mungkin di lahan itu ada bercampur dengan yang lain, itu mau dicabut atau dicoret. Dicoret itu maksudnya nggak diloloskan. Nah, nanti setelah proses itu beberapa kali, mungkin sekitar 3 kali cek di lapangan sampai pasca panen, nanti baru keluar label seperti ini. Nah, ini label yang sudah keluar. Nah, ini kayak Papua Salosa, tapi ada yang di sebelah sana tanamannya. Nah, memang cukup ribet ya, karena memang untuk riwa-riwi ke lahan BPSD ini suratnya harus lengkap. Kalau misalnya ada data blok itu tempat itu nggak sesuai, itu pasti langsung dicoret. Atau mungkin tanamannya kurang sehat, itu langsung dicoret. Karena kita menciptakan benih unggul. Dan di sini tulisannya itu benih sebar, benih sertifikat unggul. Nah, kalau ini udah rusak di lapangan, ini nggak mungkin diteruskan.
sebetulnya umbi ini kan milih hama, dan umbi ini dilempar aja dan tumbuh gitu. Sebetulnya apa ya, aman lah. Dan sebetulnya idealnya itu di ketinggian 300 sampai 400. Ini ngomong ideal ya. Jadi kalau ketinggian berarti dia kalau umur anak sudah umur di bawah 300 berarti cukup panen, tapi kandungan umbinya nggak maksimal karena memang ada beberapa kandungan yang belum karena tetap harus panen. Sebetulnya di 4 bulan ya, kalau di bawah 300 itu berarti di 13,5 sebelum 4 bulan. Jadi kalau di ketinggian itu 300, artinya orang ramai karena udah sempurna, tapi lama. Paling banyak diminati untuk saat ini tuh apa ya Pak? Dari beberapa banyaknya varian. Yang diminati untuk yang umum ya, yang sering banget orang-orang itu suka itu yang teratas itu masih molecule. Yang kedua itu masih dipegang kayak orang ubi Jepang kayak Kenya Yuma, ayam Murasaki, susu putih itu karena pabrik semua ini membutuhkan itu atau eksportir itu juga membutuhkan itu. Terus masih ada sari itu semua pabrik masih mau karena memang sari ini komoditinya sangat banyak, per hektar masih 30 sampai 35 ton. Masih ada apa yang beta ya, beta karotin yang keren itu. Kalau antin dua yang ini, antioksidan yang kedua warna. Berarti Pak kalau untuk CV Arindo Makmur itu kan fokus ke pembibitan. Nah itu bibitnya itu dijual perbelikan ke petani-petani atau kayak sampai impor juga keluar gitu, ekspor? Enggak ekspor ya? Jadi gini, benih ini kalau untuk petani ini tanpa label, tapi kita punya labelnya, tapi labelnya nggak kita kasihkan ke petani. Memang labelnya nggak boleh karena memang nanti bisa digandakan. Kelasnya benih sebetulnya sama kayak kelas-kelas yang lain. Kalau kayak ini kan apa namanya, benih sebar ya. Jadi awalnya ya memang dari awal ya benih apa namanya, benih unggul, benih awal, benih dasar ya. Jadi semua sama sebetulnya, sama kayak benih-benih yang lain. Ini benih cilembu. Ini benih cilembu. Ini sari, ya kan? Varietas sari, kulitnya merah, dalamnya kuning. Ini beda, cupingnya beda. Cuping tuh ini. Pinggir. Yang wajib. Oke. Terus yang di sini, ini kalau nggak salah, di sini ada tulisannya. Oh ini antin satu ini ya. Kalau nggak salah antin satu. Ini kulitnya putih, dalamnya itu ada corak kayak batik ungu. Kalau di Google mesti ada antin satu. Nah ini antin satu, pada bawah. Ini buat keripik. Jadi ada kayak batik-batiknya dalamnya itu. Bagus betul. Nah di sini ini cutting. Ini nggak salah cutting. Kidal itu sama kayak sari tadi, tapi kulitnya agak ke kamerahan, agak keputih-putihan kulitnya. Tapi nggak terlalu putih kan. Nah kalau ini beta ini oranye, beta karotin ya. Jadi warnanya oranye, kulitnya kita ke oranye. Nah ini di sini antin dua kalau masalah ini. Nah ini antin dua. Ini yang sering ditanam masyarakat, jadi nggak terlalu pekat. Bumbunya juga agak terang gitu. Kalau di sini yang tiga yang di bawah tadi, cuman ini karena di pot ya mungkin nggak maksimal ya. Nah ini yang pating ini pati tinggi. Nah ini yang dibutuhkan adalah patinya aja. Ya, varietas ini untuk pati. Terus itu kalau yang di sebelah itu ini ada tawentar ini kayak sari, jadi kulitnya merah, dalamnya kuning, tapi nggak sekuning sari. Ini kemarin daunnya dimakan ulat. Nah, bentuknya Papua Salosa. Kalau yang di sini ini di Jepang. Oh di Jepang. Nah, ini Beni Azuma. Jepang. Nah, ini kayak gini loh. Ini kayak apa ya? Kayak emas-emas gitu loh. Oh, kayak gini. Iya. Iya, ini yang makan itu. Apa sih? Jadi salah satu untuk hamanya sendiri itu Nah, sebetulnya baru kali ini ya, nanti dia dimakan seperti itu. Yang apa namanya? Sering itu panas ya, jadi boleh enggak. Nah ini banyak lagi yang ada di bawah juga, cuman beberapa memang pembesaran aja. Jadi belum ada beberapa di depan. Dari kami, dari apa namanya, CV Arindo Makmur atau CV Bicara Indonesia, kita menjaring petani-petani muda yang punya talenta, punya keahlian yang khusus ya. Jadi
semoga dari petani-petani yang andal nantinya ke depan, karena memang kita harapan ke depan itu punya petani-petani yang memang punya ideologi yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi, punya pemikiran yang lebih dari petani-petani sebelumnya. Jadi kita itu meningkatkan produksi atau meningkatkan apapun, tapi kalau kita nggak punya dedikasi, nggak punya keinginan atau niat, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saran saya, teman-teman di pertanian tetap semangat untuk tetap di pertanian, jangan berpindah ke yang lain. Karena memang pertanian itu amalnya itu langsung ke atas ya. Jadi kita itu ngasih makan siapa, untuk siapa, dan dibutuhkan untuk oleh siapa itu kita nggak tahu, karena ikhlas itu adalah lupa. Kalau masih ingat berarti belum ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai melakukan kunjungan di PT CV Arindo Makmur. Sampai jumpa. All the love I'm giving, don't act like you don't know. I was out there on my road, life out of control. She became a victim to my busy schedule, and I know that it's not fair, that don't mean that I don't care. This one's dedicated to the girl out there. You